Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Taufik Ramdhani Rahmatullah, NIM 1806064 dari kelas IPA 2018. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit membahas tentang sejarah peradaban Islam yang ada di Swedia. Yang akan pertama saya bahas yakni demografi Swedia. Swedia merupakan negara Nordik yang ada di Skandinavia, tepatnya di Eropa Utara, yang mana negara Swedia ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Swedia merupakan negara terluas ketiga yang ada di Uni Eropa, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Akan tetapi Swedia ini merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup rendah, yaitu 21 penduduk per kilometer perseginya, karena 85% penduduknya berada di wilayah perkotaan dan sebagiannya lagi merupakan wilayah pertanian dan juga perhutanan. Sekarang kita masuk ke yang intinya, yakni sejarahnya. Kenapa Islam bisa masuk ke Eropa? Jadi sejarahnya mencatat seperti ini. Islam mulai masuk ke Eropa sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Jadi semua itu tuh diawali dengan penaklukan Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1492 Masehi di Semenanjung Liberia. Kemudian berlanjut melalui silsilah dan penaklukan wilayah Balkan, yang mana penaklukan itu dipimpin oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Sejarah Islam di Swedia memiliki akar yang cukup kuat. Eksistensi risalah negara monarki tersebut berawal pada abad ke-18. Ketika itu negara yang berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat tersebut bersekutu dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Persekutuan tersebut membuat Raja Swedia Karl berada di bawah bayang-bayang perlindungan dinasti Utsmaniyah tersebut. Hal ini adalah salah satu faktor yang mendasari kedekatan antara Swedia dan umat Muslim tersebut. Meskipun umat Muslim di Swedia adalah minoritas, akan tetapi di negara Skandinavia ini memberikan kebebasan kepada
kebebasan beragama kepada umat muslim. Dan awal mula masuk Islam ke Swedia yaitu pada tahun 1950-an, yang mana Islam tersebut dibawa oleh para imigran dari kawasan Asia Tengah yang mengalami pengusiran atau lari dari rezim komunis, dan juga imigran asal Palestina yang diusir oleh para penguasa di negaranya, para penguasa Israel di negaranya. Pada tahun 1970-an, yang mana itu adalah puncaknya para imigran yang datang ke negara maju tersebut, yakni negara Swedia, berbondong-bondong menuju ke sana. Karena pada saat itu Swedia membukakan pintu untuk para imigran, yang dimana para imigran tersebut berasal dari Timur Tengah, yakni dari Irak dan juga Iran. Kelompok muslim yang pertama kali datang ke Swedia yaitu kelompok muslim yang berasal dari Turki. Kelompok ini berasal dari komunitas muslim terbesar di Swedia hingga tahun 1980-an. Perkembangan kelompok ini semakin hari semakin luas karena mereka menjalin hubungan yang baik dengan para politik di sana melalui kelompok lobby yang berpengaruh, dan oleh sebab itu mereka mendapatkan perlakuan khusus oleh negara Swedia tersebut. Meskipun muslim di Swedia adalah minoritas, akan tetapi setiap pendapat atau opini-opini mereka didengarkan oleh para penguasa di sana, karena mereka juga mewakili dua konteks resmi maupun tidak resmi. Nah, dalam hal ini terjadi karena mereka memiliki kelompok yang berskala cukup besar, sehingga dapat dikatakan mereka adalah kaum muslim ini bisa dikatakan kelompok yang berpengaruh di Swedia. Setelah tahun 1985, banyak pengungsi yang berasal dari Iran, suatu kelompok etnis muslim terbesar kedua di Swedia, dengan jumlah populasi hampir 52.000 anggota jiwa. Akan tetapi populasi Iran merupakan etnis muslim, dan populasi besar lainnya juga berasal dari orang Irak. Nah, kebanyakan mereka adalah pengungsi yang diakibatkan oleh peperangan. Ya, peradaban di Swedia menurut saya cukup unik ya, karena di Swedia ini mungkin berbeda dengan di negara-negara yang lainnya seperti Rusia dan negara yang lainnya juga, karena jejak peradaban di negara Swedia ini yang berasal dari para
imigran yang awalnya diusir dari negara-negaranya, yang kemudian mengembangkan Islam di negara Swedia. Akan tetapi yang saya temukan peninggalan yang ada di Swedia, yakni ini juga cukup bagus ya, yaitu mengukir nama Allah dalam bordiran kostumnya. Pakar arkeolog tekstil dari Universitas Uppsala di Swedia, yaitu Annika Larsen, mengungkapkan penemuan menakjubkan tentang bangsa Viking karena Larsen meneliti benda-benda prasejarah yang ada di penyimpanan selama 100 tahun yang sudah lama ya, yang diambil dari pemakaman era Viking pada abad ke-9 dan juga abad ke-10. Benda tersebut merupakan kostum yang biasa digunakan oleh para lelaki dan juga perempuan bangsa Viking yang ada di Swedia pada saat itu. Kostum tersebut menjadi unik di sana karena kostum tersebut memiliki bordiran atau anyaman, yang mana di dalam bordiran dan anyaman tersebut memiliki atau membentuk tulisan berlafazkan Allah dan juga berlafazkan Ali. Kenapa berlafazkan Ali? Karena sebagian muslim di Swedia itu sebagian ada yang menganut atau pengikut mazhab Syiah, dan sebagiannya juga ada yang menganut juga mazhab Sunni. Apa saja sih organisasi Islam yang ada di Swedia itu? Organisasi Islam di Swedia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada FIFS atau The United Islamic Organization in Sweden. FIFS ini adalah sebuah organisasi Islam pertama yang disetujui oleh Swedia, yang didirikan pada tahun 1974, yang mana FIFS ini sebuah organisasi yang sangat berguna karena organisasi ini kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai kemasyarakatan serta partisipasi setiap orang dalam pembangunan sosial yang positif. Nah, fokus organisasi ini lebih cenderung ke dialog, integrasi, dan rasa hormat serta toleransi. Nah, di sini mungkin adalah organisasi yang menampung banyak umat Muslim di sana, karena di sini juga terfokus kepada toleransinya juga. Terus yang kedua ada The Swedish Muslim Association atau Sveriges Muslimska Förbund SMUF. Nah, organisasi ini adalah organisasi nasional Muslim kedua untuk mewakili umat Islam di masyarakat Swedia dan berhasil berbasisi di Stockholm. Asosiasi Muslim Swedia ini merupakan pecahan dari FIFS karena masalah atau konflik internal yang berlangsung selama tahun 1982, dan organisasi ini terbentuk setelah
kelompok Muslim Sunni yang kebanyakan dari latar belakang Arab terpecah. Komunitas Islam bersatu di Swedia untuk membentuk sebuah organisasi payung kedua, yakni The Swedish Muslim Association ini, atau disebut Sveriges Muslimska Förbund SMUF. Dan yang ketiga ada The Muslim Council of Sweden, Sveriges Muslimska Rad atau SMR. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang gabungan ya antara FIS dan SMUF, bergabung dalam Sveriges Muslimska yang dibentuk pada tahun 1990 sebagai organisasi yang berkonsentrasi dan memuaskan kekuasaan untuk mendemonstrasikan hal-hal yang dapat mempengaruhi macam kekuasaan dan kebijakan yang ada di Swedia. Nah, mungkin tadi di 3 organisasi tadi yang ada, organisasi Islam yang ada di Swedia tadi yang saya temukan di jurnal atau artikel yang saya cari. Keseharian umat Islam di Swedia, mereka merasa nyaman, tentram dan juga damai walaupun mereka berada atau bersampingan dengan penduduk asli di sana, yang mana penduduk asli di sana beragam macam budaya yang mereka anutnya. Akan tetapi di Swedia ini sendiri karena memiliki kebebasan individu dan juga memiliki kebebasan untuk beragama, jadi di Swedia ini Muslim di Swedia ini merasa nyaman walaupun ada di tengah-tengah penduduk asli di sana yang mungkin mayoritas beragama selain dari Islam ataupun Kristen. Ada beberapa mungkin yang menganggap, memiliki prasangka kepada Muslim Swedia bahwa di Swedia itu mungkin tidak enak ataupun Muslim di sana tertindas atau gimana. Akan tetapi Muslim di Swedia ini aman-aman saja gitu, damai dan bisa berjalan seperti biasanya. Akan tetapi problematika kehidupan umat Muslim di sana mungkin di segi tempat untuk ibadahnya ya, karena di sana mungkin karena kurangnya masjid untuk tempat beribadah, bahkan di setiap kotanya cuma ada satu masjid besar untuk melaksanakan sholat atau ibadah di sana. Akan tetapi Muslim di sana masih tetap melaksanakan ritual atau melaksanakan ibadah dimanapun walaupun terbatasnya masjid yang ada di Swedia. Bisa Muslim di sana memanfaatkan tempat-tempat di sana, seperti misalkan kalau masih di kantor, kalau misalkan sedang di perpustakaan ataupun di laboratorium, mereka masih tetap melaksanakan kegiatan ibadahnya. Mungkin sekian tentang sejarah peradaban Islam di Swedia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.